Oke, selamat siang. Suara saya sudah cukup terdengar ya? Atau masih ada yang merasa kurang jelas? Terdengar ya suara saya ya? Dengar, Pak. Terdengar Pak. Baik, karena salah satu akun saya sepertinya belum bisa join, saya mulai saja. Izin share materi untuk hari ini. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Saya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat siang. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Saya agak suara saya agak berubah ya karena sedang ya sedikit flu ya karena perubahan cuaca. Semoga kalian sehat di sana gitu ya. Baik, ini sudah bergabung semua ya. Ya kurang beberapa ya. Mungkin ada sedikit kendala. Nanti kita sambil masuk ke materi kuliahnya, mungkin nanti teman kalian bisa langsung bergabung gitu. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan tentang materi pengelolaan gulma ya. Jadi sebelumnya kalian sudah mengenal tentang apa itu gulma, kemudian kalian juga sudah mengetahui kategori gulma, ada beberapa kemarin ya. Kemudian kalian juga sudah mengetahui mengapa sih gulma itu harus dikendalikan gitu kan. Sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola atau mengendalikan ya, gulma. Ya. Jadi pengelolaan gulma ini nanti di sini akan membahas ada tiga bisa dikatakan tiga pokok besar ya karena namanya pengelolaan gulma itu namanya kita mengatur gitu ya, mengatur gulma itu supaya tidak berbahaya bagi tanaman yang kita budidayakan. Nah, secara garis besarnya seperti itu ya. Nanti ada definisinya, kemudian ada 3 poin dalam pengelolaan gulma. Ya. Salah satunya nanti akan kita bahas secara mendalam, yaitu pengendalian gulma. Ya, jadi ada namanya pencegahan, ada namanya pemberantasan, ada namanya pengendalian. Nah, nanti di pengendalian gulma itu nanti dibagi 4. Ya, nanti mungkin sampai 5 juga gitu ya, tapi secara teori 4. Yaitu secara mekanis atau fisik gitu ya. Kemudian secara kultur teknis, kemudian secara biologi atau hayati, kemudian secara kimia atau kemis. Baru nanti yang kelima itu pengendalian gulma secara terpadu. Nah, namanya terpadu pasti memadukan beberapa metode pengendalian. Dan nanti ke depan yang akan kita bahas banyak adalah pengendalian secara kemis. Ya, karena penggunaan kemis ini sampai sekarang gitu ya, untuk beberapa perkebunan maupun petani itu masih menyukai pengendalian secara kemis. Ya, meskipun ada harga yang harus dibayar, namun keefektivitasannya itu sudah terlihat gitu ya. Hasilnya sudah terlihat bahwa memang pengendalian gulma menggunakan kemis ini sangat-sangat berdampak. Ya, sangat-sangat merusak gulma seperti itu. Baik, kita mulai dari ini ya, awal dari definisi. Awal kan definisi pasti, baru nanti ke poin-poin selanjutnya. Ya, untuk hari ini itu ya yang akan kita bahas ya. Untuk kedepannya mungkin minggu depan kita akan membahas tentang bukan karakteristik ya, klasifikasi herbisida sampai pengenalan alat, dan setelah itu kita akan belajar tentang kalibrasi alat karena itu yang paling penting, apalagi di bidang kalian ya. Bidang kalian itu sangat penting sekali kalibrasi gitu ya. Baik, jadi ini ya, pengelolaan gulma adalah ya, tindakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi pertumbuhan dan penyebaran gulma. Artinya kita mematikan jenis gulma yang memang merugikan ya. Kalian kemarin sudah belajar ya, gulma yang merugikan itu yang seperti apa sih gitu kan.
dan melestarikan jenis gulma yang mempunyai peran positif. Dalam artian melestarikan di sini itu bukannya kemudian kita pupuk, kita siram gitu ya, bukan. Tapi memang tidak menjadi prioritas utama kita untuk kita mengendalikan gulma tersebut. Ya, seperti itu. Ya, karena mengapa gulma ini masih memiliki peran positif gitu ya? Karena masih kita bisa gunakan untuk mencegah erosi, misalnya dia jadi cover crop ya, atau tumbuhan penutup tanah supaya evaporasinya tidak laju, kemudian erosi tidak terjadi untuk beberapa lahan yang relatif miring ya letaknya. Ya. Ada juga yang bisa menyuburkan tanah. Artian di sini beberapa gulma atau tumbuhan ini berarti masih memiliki apa ya, dalam artian menyuburkan tanah ini bisa memfiksasi N ya, karena dia memiliki bintil akar seperti itu ya, sehingga masih bisa kita apa ya, bisa dikatakan masih bisa kita biarkan gitu ya, atau lestarikan gitu ya, sampai pada nanti umur tertentu atau sampai pada nanti tingkat populasi tertentu memang harus dikendalikan gitu ya. Kemudian kadang gulma juga bisa menjadi inang parasit atau predator hama atau patogen yang menyerang kelapa sawit misalnya. Namun juga kita harus lihat posisi gulmanya di mana. Kalau memang di piringan ya memang harus dikendalikan. Tapi kalau masih di gawangan gitu ya, di pinggir kebun ya masih bisa kita toleransi lah, itu ya bisa kita biarkan. Tapi kalau sudah populasinya meningkat, kemudian sudah dalam taraf mengganggu, ya pasti harus kita kendalikan. Prinsip pengelolaan gulma seperti itu, gitu ya. Baik, pengelolaan gulma dibagi 3, ya. Jadi yang utama adalah preventif, yang pertama ya, bukan yang utama ya, preventif itu yang pertama, yang kedua adalah pemberantasan, yang ketiga pengendalian. Sebetulnya urutannya preventif, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan. Mengapa urutannya seperti itu? Karena preventif itu pencegahan, artinya kita betul-betul melakukan tindakan seawal mungkin supaya gulma itu tidak menyebar. Sedangkan pengendalian berarti gulma itu sudah ada dan kita turunkan atau kita hambat pertumbuhannya. Turunkan pertumbuhannya, kita hambat pertumbuhannya, kita batasi populasinya, itu pengendalian. Prinsipnya seperti itu. Kalau pemberantasan itu berarti kita betul-betul musnahkan gulma itu dari kebun kita atau lahan kita. Nah, seperti itu ya. Nanti akan kita bahas banyak tentang pengendalian. Pertama kita akan bahas tentang preventif. Preventif dulu aja ya. Urutannya pemberantasan. Ya. Jadi preventif itu adalah tindakan pencegahan. Ya, tindakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengurangi pertumbuhan dan penyebaran gulma. Jadi memang kita membatasi dari awal supaya gulma itu tidak menyebar. Ya, sehingga usaha pengendalian terhadap gulma yang tumbuh menjadi seminimal mungkin atau bahkan tidak diperlukan. Ya, nah ini beberapa poin ya, atau beberapa cara bagaimana kita melakukan pencegahan gulma. Ya, yaitu kita menggunakan benih bersertifikat. Ya, mengapa harus benih bersertifikat? Karena benih bersertifikat itu pasti dijamin bibit itu murni atau benih itu murni, sehingga tidak ada biji-biji gulma yang terbawa di dalamnya. Gitu ya. Kemudian kita melarang impor produk-produk pertanian yang tercemar atau tercampur biji gulma. Ya. Nah ini salah satu apa ya? Sekarang itu menjadi concern kita ya di pengelolaan gulma, ya, di ilmu gulma. Mengapa? Karena memang banyak sekali produk pertanian sekarang ya, ekspor impor itu sangat besar volumenya kan, frekuensinya bahkan. Nah, itu untuk beberapa produk pertanian itu memang harus kita perhatikan betul-betul apakah ada biji gulma atau tumbuhan lain ya yang nantinya bisa menjadi gulma di negara tujuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada proses pakan ternak. Nah, mengapa proses pakan ternak ini menjadi perhatian? Karena seperti ini. Salah satu penyebaran gulma, ya, pemencaran gulma, itu salah satunya bisa dibantu oleh hewan ternak. Ya. Hewan ternak dalam artian di sini karena mobilisasi hewan ternak ini
cukup tinggi ya. Beberapa peternakan itu kadang membiarkan ternaknya itu menyebar ya, atau ya mencari makan di tempat-tempat yang memang banyak rumput gitu ya, di kebun, di lahan itu, jadi dibiarkan. Nah, kadang juga ada kita memberi makan ya, di suatu kandang gitu ya, tapi kita tidak melakukan treatment ke pakan tersebut. Ya. Dimana jika kita tidak melakukan treatment pakan tersebut, sehingga gulma itu bisa loh menyebar lewat ternak. Nah, bagaimana Pak kok bisa, mekanismenya seperti apa? Jadi salah satu penyebaran gulma adalah zookori. Zookori itu penyebaran gulma yang dibantu oleh hewan ternak. Ini ada dua ya, yaitu endozookori dan ektozookori. Ya. Nah, ektozookori itu gulma itu menyebar dibantu ternak karena dia menempel pada tubuh si ternak. Ya. Sedangkan endozookori itu adalah penyebaran gulma yang disebabkan oleh dia masuk ke dalam pencernaan ternak namun tidak terproses secara baik. Ya, nanti poin ketiga dan keempat ini berhubungan. Ya. Loh, apa hubungannya dengan fermentasi atau pemberian asam laktat pada pakan ternak? Ya. Jadi kita akan menjadi perantara penyebaran gulma melalui endozookori atau penyebaran gulma melalui pencernaan ternak jika kita tidak mentreatment pakannya. Ya, kita mengambil rumput gitu ya, kemudian kita beri pakan, kita jadikan itu pakan untuk ternak kita, kemudian dimakan oleh ternak kita. Ya, di dalam pencernaan biji-biji gulma itu tidak terpengaruh oleh kondisi pencernaan ternak. Sedangkan ternak mobilisasinya tinggi dan dia bisa membuang kotoran dimanapun. Akibat membuang kotoran itulah kadang biji-biji gulma ini bisa tumbuh atau berpindah tempat di tempat lain atau tumbuh di tempat lain. Ya, oleh karena itu pakan itu harus kita fermentasi seperti seperti kita bertujuan untuk merusak dari biji-biji gulma itu. Fermentasi itu tujuannya itu. Ya, atau dicampur asam laktat. Supaya biji-biji gulma itu mengalami kerusakan. Ini tidak ada pengaruhnya terhadap ternak ya. Hanya kita memang mengkondisikan pakan ini supaya biji-bijinya dari pakan ini tidak nantinya tersebar. Karena yang kita beri pakan ini, ya, ternak ini, makannya adalah rumput atau gulma atau teki gitu ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kita harus proses dulu. Ini bersambung pada yang nomor 4, poin 4 adalah penggunaan pupuk kandang. Ya, beberapa juga petani menggunakan pupuk kandang setelah dari kotoran ternak ya di kandangnya kemudian disebar. Ya. Nah, itu bisa secara tidak langsung kita membantu pemencaran ya atau penyebaran biji-biji gulma. Oleh karena itu penggunaan pupuk kandang ini paling tidak kita dekomposisi gitu ya, supaya terjadi suatu kondisi perubahan fisik ya, perubahan kimia juga di kotoran itu ya. Kalau di sini ketika kita mendekomposisi pasti ada perubahan suhu, perubahan pH di dalamnya, di mana perubahan suhu dan pH ini yang nantinya akan merusak dari biji gulma ini. Sehingga ketika kita aplikasikan sebagai bahan organik tanah, bahan organik untuk kebun kita, gulmanya juga sudah tidak akan tumbuh. Kenapa? Karena bijinya sudah rusak. Kalau tadi sebelum dimakan kita fermentasi, ya, itu pasti ada kondisi kimia di dalamnya sehingga biji-biji itu gulma itu rusak. Kalau tidak, ya sudah kita dekomposisi setelah makanan itu dicerna oleh si ternak. Ya, supaya apa ya? Kita merusak bijinya. Biji gulma itu yang ikut masuk ke dalam pencernaan ternak yang tidak bisa dicerna dengan baik oleh si ternak tersebut. Ya, karena kita memang tidak bisa ya menghalangi penyebaran atau pemencaran gulma karena memang tidak ada yang betul-betul kita memperhatikan kalau penyebaran atau serangan hama atau patogen bisa kadang kita perhatikan, tapi kalau penyebaran atau pemencaran gulma jarang kita perhatikan. Oleh karena itu kadang ada pertanyaan, kok di sana ada rumput lagi, di sana ada gulma lagi gitu ya.
karena kita memang tidak memperhatikan pemencarannya. Ya, jadi pemencaran gulma itu memang ada beberapa ya. Jadi kalau yang tadi saya sebutkan ada zoofori, gitu ya. Selain zoofori yaitu pemencaran oleh ternak, juga ada autopori, yaitu dia mencar dengan sendirinya, biasanya tidak jauh. Hidropori, yaitu dibantu dengan air. Anemopori, yaitu dibantu dengan angin. Dan zoopori tadi saya sebutkan ya. Dan ada antropopori. Antropopori itu adalah penyebaran yang disebabkan oleh kita. Jadi kita secara sengaja membawa gulma itu, ataupun kita tidak sengaja karena biji gulma itu menempel pada pakaian kita, ya, pada alas kaki kita, sehingga ketika kita mobilisasi gitu ya kemana-mana, ke kebun, pindah lahan, pindah kebun, nah itu jatuhlah di situ kemudian tumbuh. Nah ini namanya preventif pencegahan. Ya, dan yang terakhir adalah cara legislatif, yaitu melalui karantina. Ini hampir mirip ya dengan impor ya, karena mekanismenya kalau kita mau impor, mau ekspor, itu pasti kalau untuk organisme, atau itu nggak hanya organisme ya, kita tanah saja, atau kayu saja, kayu dalam artian bukan tumbuhan kayu ya, tapi kayu saja, itu harus masuk ke balai karantina. Saya ambil contoh kemarin ketika saya mengambil bibit kayu hitam ya, ebony ya. Saya mengambil bibit ebony dan mengambil bibit ketapang. Ya. Ketapang apa ya kemarin itu namanya. Tapi ada dua bibit itu. Ya, saya ambil dari Kalimantan Tengah. Ya. Ketika kita mau membawa ke pulang ya ke Jogja dari Kalimantan Tengah melalui bandara, itu kita pasti nanti akan ditanya soal surat-suratnya. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya kita akan mengurus ke bagian karantina, balai karantina. Jadi kemarin kami sempat mampir ke balai karantina pertanian, ya, yang dikelola oleh Kementerian Pertanian, ya, Dinas Pertanian setempat. Kemudian di situ screening. Ini benar ebony nggak nih? Ini benar bibit ketapang nggak nih? Kemudian ada ikutannya nggak di dalamnya? Jumlahnya ada berapa? Dan itu kita diminta untuk memasukkan nama-nama atau jenis ya, jenis tumbuhan yang kita bawa. Kalau hewan pun sama. Ya. Semua harus diisi di form. Kemudian form itu dilaporkanlah secara online. Ya, kemudian kita dapat surat, ya berbayar sih, berbayar, tidak banyak. Ya, kemarin hanya berapa? 17.000 gitu ya. Tidak salah. Kemudian kita dapat surat. Nah, dari surat itulah ketika kita masuk ke bandara, ditanya petugas bandara, kita tinggal menunjukkan bahwa bibit yang kita bawa ini adalah bibit yang sudah melalui screening, screening dari balai karantina, gitu ya, sehingga tidak membahayakan maupun nanti tidak berdampak terhadap apa ya, bisa dikatakan selama perjalanan maupun di tempat tujuan, di Jogja. Nah, karantina juga memang tujuannya untuk itu ya, membatasi pergerakan atau perpindahan tanaman atau tumbuhan satu daerah ke daerah lain, tapi dengan kondisi aman, gitu ya, tidak ada ilegal misalnya apakah itu curian, apakah itu nanti ada ternyata tumbuhannya berpenyakit sehingga penyakitnya bisa berpindah, apakah nanti ada gulma yang terikut di polybag, biasanya ada kecil-kecil itu. Nah ini biasanya kan harus dicermati ya, harus paling tidak kalau ada itu ya disingkirkan terlebih dahulu dan sebagainya. Ini pencegahan. Nah ini banyak sekali peraturan pemerintah yang menaungi tentang pencegahan atau paling tidak karantina ya, karantina mengatur tentang pergerakan tumbuhan atau tidak hanya tumbuhan ya, hewan pun ya, organisme ini dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Ya ini salah satu yang saya ambil contoh benih bersertifikat. Pasti di dalamnya apakah ada biji gulma ya di sini ya. Benih tanaman lain, nah 0,2%. Ya harapannya 0%. Ya. Jadi tidak ada biji dari tumbuhan lain. Karena tumbuhan lain itu bisa gulma, bisa tumbuhan yang sebetulnya bermanfaat ya, tapi karena dia misalnya ini apa nih, ini jagung ya misalnya ya. Nah, tapi ternyata ada kedelainya, nah itu kan memang dia bukan gulma ya, kedelai kan memang
tumbuhan yang bisa kita tanam dan bermanfaat. Tapi kalau kedelai di antara tumbukan jagung kan jadi dia salah satu tumbuhan yang memang tidak diinginkan ya, atau tanaman yang tidak diinginkan. Itu bisa masuk kategori gula. Itu yang pencegahan ya. Oke, jadi memang pencegahan ini tindakan yang kita lakukan sebelum gulma itu muncul atau tumbuh di suatu tempat. Kemudian pemberantasan, ini yang kedua. Ya, pemberantasan ini definisinya merupakan suatu usaha untuk menekan jumlah gulma sampai tidak ada. Ya, jadi memang betul-betul musnah dari hadapan kita gitu ya. Oleh karena itu pemberantasan ini sekarang untuk perkebunan atau pertanian itu sudah tidak dipakai istilah pemberantasan. Karena seolah-olah kita menghilangkan betul-betul tumbuhan atau organisme lain gitu ya, sampai tidak terlihat. Bisa saja kita mengendalikan itu sampai tidak ada atau memberantas gulma itu sampai tidak ada ya, menggunakan soil sterilan, zat kimia yang bertujuan untuk mensterilkan tanah. Nah, namun bahayanya ini tidak hanya biji gulma yang hilang, tapi juga mikroorganisme di dalam tanah juga bisa terpengaruh. Ya, nah, tapi kalau untuk di lahan-lahan, bukan lahan ya, di suatu tempat di mana memang gulma itu tidak boleh ada, ya memang harus diberantas. Contoh ini kan di trotoar jalan, kemudian di fasilitas umum, kolam renang, kalau di luar negeri juga kanan kiri rel itu tidak boleh ada ya, kecuali kalau di Indonesia masih ada sih rumput-rumput gitu ya di kanan kiri yang ya paling tidak dekat dengan rel gitu. Kalau di luar negeri udah harus bersih. Ya, tapi kalau di Indonesia tempat-tempat umum ini juga dikendalikan. Ya, meskipun hanya dicabut ya. Tapi kalau di luar negeri sudah menggunakan soil sterilan karena gulma ini bisa merusak dari konstruksi bangunannya, baik itu jalan maupun apa nih, paving gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini pemberantasan. Kalau di perkebunan memang pemberantasan sudah tidak ada istilah itu digunakan ya, karena memang kita kadang masih cukup apa ya, mengendalikan gulma yang berbahaya saja lah. Gulma yang memang tidak berbahaya tidak perlu dikendalikan. Karena istilah pemberantasan itu betul-betul hilang gitu. Tapi kalau nanti kita masih membiarkan gulma satu hidup karena tidak berbahaya, tapi merusak gulma lain yang berbahaya, nah itu nanti definisi dari pengendalian. Nah, ini definisi pengendalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang pencegahan dan pemberantasan, silakan. Atau kalian pernah menemukan suatu kasus seperti apa, kita diskusikan. Ya, tidak harus melulu tentang materi ya, misalnya tentang pencegahan kemudian pemberantasan gulma, kalian bisa share nanti ke teman-teman kalian dengan saya juga, nanti kita diskusi. Pak, saya pernah ada Pak kejadian di rumah saya atau tetangga saya atau di kebun saya gitu ya, pengelolaan gulmanya kok seperti itu sih Pak, atau pengendalian atau pemberantasannya atau seperti apa, misalnya dibakar atau dan lainnya, itu baik apa enggak sih Pak, nah, kita bisa diskusi gitu ya. Nanti langsung saja ya, kalau misalnya ada pertanyaan langsung kalian instruksi Pak gitu ya. Oke, ini slide saya nampak ya, nggak terlalu kecil ya? Ya Pak. Enggak ya, karena ini kalau saya slide show nanti nggak bergerak gitu. Jadi memang jadinya posisinya ya hanya seperti ini ya, gitu ya. Semoga bisa terbaca. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya masuk ke pengendalian gulma. Jadi pengendalian gulma ini adalah usaha untuk mengurangi populasi gulma agar tidak terjadi persaingan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kompetisi gitu ya, dengan tanaman budidaya, atau menekan pertumbuhan gulma sampai pada tingkat tidak merugikan. Ya, gulma itu tidak merugikan atau di bawah ambang ekonomi. Nah, apa itu ambang ekonomi? Ambang ekonomi yaitu jumlah biomasa gulma atau pertumbuhan gulma yang telah mengakibatkan hambatan pertumbuhan tanaman. Ya, jadi ambang ekonomi kalau misalnya saya bandingkan dengan hama gitu ya, dia kan pasti populasi. Ya kan, penyakit itu juga simptom atau gejala. Ya.
Itu pada tanaman ya. Misalnya kalau hama penggerek, nah itu pasti lihat nih kita bagian mana nih yang berlubang nih di tanaman sawit kita misalnya. Ya, kita bisa hitung, kita pantau. Yang terserang patogen, simptomnya, gejalanya seperti apa, kita bisa lihat, kita bisa pantau, kita bisa hitung. Tapi kalau gulma, itu kita tidak bisa melihat baik itu gejala maupun kerusakan pada tanaman. Ya, yang menjadi tolak ukur adalah pertumbuhan gulma itu sendiri. Ya, di mana gulma itu memang harus saatnya dikendalikan. Kapan gulma ini, oh ini sepertinya masih belum perlu dikendalikan. Gitu ya. Nah, ini yang sulit kalau gulma ya. Karena memang tidak ada gejala, tidak ada tanda kerusakan. Gitu. Tapi tiba-tiba tanaman kita kok nggak berbuah ya. Gitu ya. Kok tanaman kita nggak tinggi-tinggi ya. Oh, ternyata di piringannya ada gulma anak kayu, di piringannya ada gulma alang-alang. Ya. Seperti kemarin ya saya sampaikan ada kompetisi juga ada alelopati. Nah, itu yang menyebabkan kita harus benar-benar untuk gulma kita harus betul-betul perhatikan lingkungan sekitarnya, tidak hanya tanamannya ya. Oke, pengendalian gulma dibagi 4 metode atau 4 cara. Yang pertama mekanis, yang kedua fototeknis, yang ketiga biologi atau hayati, yang keempat kimia atau penggunaan herbisida. Ini masing-masing